Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah setia mengikuti channel saya. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Di tahun 2024 ini, untuk pertama kalinya, saya menjalankan tur kereta api selama 3 kali. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, maksimal saya hanya menjalankan 1 saja. Tur pertama saya di tahun ini adalah dengan para rombongan rail fans Jepang yang saya sebut di chapter sebelumnya. Ini adalah tahun kedua mereka datang ke Indonesia. Rute perjalanan mereka mirip dengan tahun lalu, di mana mereka mau melihat loko-loko uap di beberapa pabrik gula di Madiun serta kota lainnya. Namun sebagian dari mereka juga mau melihat aksi lori tebu di kebun. Untuk yang ini, saya membawa mereka ke pabrik gula Kedawung di Pasuruan. Seperti halnya tur ke pabrik gula di tahun-tahun sebelumnya, saya selalu mengurus izin ke perusahaan pemilik pabrik gula yang berlokasi di Surabaya. Hanya setelah tahun 2022, semua PTPN di-merger menjadi satu perusahaan bernama Sinergi Gula Nusantara atau disingkat SGN. Yang awalnya membuat saya sempat ketar-ketir, alamat perusahaan ini ternyata ada di Jakarta. Saya pikir kalau begini caranya, mengurus izin berkunjung ke pabrik gula bakal lebih lama dan ribet dibanding dulu. Tapi kemudian saya menemukan bahwa staf manajemen mereka biasanya berkantor di Surabaya saat musim giling. Awalnya perusahaan ini berkantor di bekas kantor PTPN 11 di Jalan Merak. Namun sejak awal tahun 2024, mereka berkantor di bekas kantor PTPN 10 di Jembatan Merah. Saat pertama kali mengurus izin dengan mereka di tahun 2023, saya dulu bersyukur bahwa prosesnya berjalan lancar. Apalagi petugas yang mengurus ternyata adalah mantan pegawai senior PTPN 11. Sehingga tur di tahun tersebut berlangsung dengan lancar tanpa kendala. Dan tamu Jepang saya waktu itu sangat puas dengan berjalannya tur di tahun itu. Begitu puasnya mereka, bahkan di tahun berikutnya datang dengan rombongan yang lebih besar. Namun sayangnya, tahun 2024 tidak semulus itu. Walaupun proses awal pengurusan izin berlangsung seperti tahun sebelumnya, tapi anehnya saya kemudian di-ghosting oleh pihak SGN. Hingga seminggu sebelum tur dimulai, surat izin masih belum juga keluar. Padahal saya sudah mengirim surat permohonan lebih dari sebulan sebelumnya. Saat saya minta konfirmasi di saat genting tersebut, mereka malah meminta saya mengontak sendiri masing-masing pabrik gula. Otomatis saya harus mengurus izin lagi dari awal. Padahal waktu saya kurang dari seminggu. Setelah saya mengirim surat izin ke masing-masing pabrik gula, saya mendapatkan respons yang bervariasi. Pabrik gula Rejosari yang paling akomodatif terhadap permintaan grup kami. Mereka tidak hanya mengizinkan kami untuk datang berkunjung, tapi juga menyewa lokomotif uap seperti yang kita mau. Waktu itu kami meminta untuk menyewa kedua lokomotif uap mereka selama 2 hari. Mereka mengabulkan semua permintaan kami. Tapi di sisi lain, sambutan dari pabrik-pabrik yang lain tidak sebaik Rejosari.
Sambutan di pabrik gula Pagotan bukan hanya tidak ramah, grup kami juga sempat diperlakukan kasar oleh orang manajemen di sini. Ini berbanding terbalik dengan sambutan yang diterima di tahun sebelumnya. Di tahun ini, karena saya tidak mengantongi izin dari kantor pusat, mereka tidak mengizinkan grup saya untuk masuk. Padahal kami sempat datang ke kantor manajemen pabrik dan memohon izin lagi secara lisan. Tapi selama di kantor, grup kami terkesan dicueki oleh manajemen. Karena hal ini, terpaksa kami melakukan kegiatan foto-foto lokomotif uap di area di selatan di luar pabrik. Sebelumnya, saya pernah beberapa kali ke tempat ini dengan grup railfans asing. Biasanya, pengunjung yang tak mengantongi izin tertulis boleh foto-foto dan merekam video di sini. Asalkan pengunjung tak melewati pagar dan memasuki area pabrik, biasanya tidak masalah. Tapi kali ini rupanya ada yang mempermasalahkan. Saat kami asik merekam aktivitas lokomotif uap, tiba-tiba ada seorang pegawai manajemen yang datang dan memanggil saya dari kejauhan. Awalnya saya kira dia mungkin berubah pikiran dan mengizinkan kami untuk masuk area pabrik. Apalagi waktu itu ada beberapa turis Jepang yang asyik mengabadikan lalu lalang lokomotif uap di sini. Selain juga karena perusahaan seperti PT PN sebelumnya sering menggunakan foto-foto dan video railfans asing untuk kegiatan promosi mereka. Tapi rupanya tidak. Dia langsung membentak dan mengancam saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu bisa mempertanggungjawabkan tindakanmu di sini? Kamu tidak tahu di sini dipasangi kamera CCTV? Kalau kamu foto-foto di sini, otomatis kamu bisa dilihat sama bos besar. Saya jelas syok dan terperangah dengan perlakuan yang saya terima. Seumur-umur saya berkunjung ke pabrik gula, bahkan walaupun tanpa izin, saya tidak pernah mendapat perlakuan kasar seperti ini. Dan dia pun mengancam akan memperkarakan saya di ranah hukum karena kegiatan kami ini. Padahal apa yang kami lakukan hanya foto-foto dan merekam aktivitas lokomotif uap dari luar pagar. Tak satu pun dari anggota rombongan kami yang masuk ke dalam area pelataran pabrik. Apalagi memotret gedung pabrik saja tidak. Tapi tetap saja kami diusir oleh orang satu ini. Kami pun kemudian bergeser ke lokasi yang agak jauh dari pagar pabrik. Tapi tetap saja satpam pabrik mengejar dan mengusir kami. Padahal posisi kami ada di jalan umum dan itu pun masih menjauh lagi. Si satpam tetap bersikeras bahwa kami harus pergi, biarpun kami berada di tempat umum yang jauh dari area pabrik. Kami diperlakukan tak ubahnya seperti kriminal di sini. Akhirnya daripada jadi masalah yang lebih besar, kami memilih untuk hunting kereta api jalur utama di sekitaran Madiun. Kami pun kemudian pergi hunting ke sebuah spot yang dipilih salah satu tamu Jepang saya. Lokasinya berada di timur Madiun, sekitar 1 km dari stasiun Babadan. Di sini kami memotret beberapa kereta api yang lewat. Seperti kereta api Jayakarta 1 ini. Setelah kereta api berantas lewat, kami mencoba memberanikan diri untuk kembali lagi ke Pagotan. Pikir kami,
Kalau sudah lewat jam kantor, seharusnya si pengacau tadi juga sudah pulang. Dan keputusan itu ternyata tepat. Kali ini kami akhirnya bisa foto-foto dengan tenang tanpa diganggu. Kami juga bisa aman di sini berkat intervensi seorang pengawas lokomotif uap. Beliau mengenal saya dan sebagian anggota grup Jepang saya karena tahun lalu beliau sempat mengajari kami cara menyetir lokomotif di sini. Kalian silakan foto-foto di sekitar sini. Mau masuk silakan, tapi jangan sampai dekat bangunan pabrik ya. Kalau ada yang mengusik, lapor ke saya yang bertanggung jawab. Begitulah kata Pak Mandor lokomotif uap tersebut sambil meyakinkan keamanan kami selama di sini. Kami pun akhirnya bisa foto-foto dan merekam video di situ dengan tenang. Bahkan dengan angle yang jauh lebih baik dibanding tadi siang. Insiden yang kami alami sebelumnya juga sempat jadi pembahasan dengan beberapa awak lori yang kami temui sore itu. Mereka tidak pernah melihat insiden seperti itu sebelumnya. Biasanya kalau ada yang foto-foto, asalkan berada di luar area pabrik, tidak pernah ada yang mempermasalahkan. Tapi mereka juga berkata kalau orang manajemen yang meneror grup kami adalah orang baru. Apapun alasan si orang tersebut, dia tidak hanya mempermalukan dirinya atau tempat kerjanya, tapi juga Indonesia. Ini karena beberapa anggota tur saya ada yang baru pertama kali datang ke Indonesia. Bisa dibayangkan saat si rail fans Jepang jauh-jauh pertama kali datang ke Indonesia, tiba-tiba mendapat perlakuan kasar seperti ini. Tentu beritanya bisa saja menyebar kemana-mana ke seluruh dunia. Apalagi di era media sosial internet seperti sekarang. Sampai sekarang saya tidak pernah menerima penjelasan dari PT SGN kenapa surat permohonan saya tidak dibalas. Saya juga tidak bisa mengharapkan permintaan maaf dari mereka. Karena kemungkinan besar justru mereka akan melempar kesalahan ke saya. Bisa dibilang, seumur-umur saya hunting kereta api di Indonesia, baru kali ini saya mendapat perlakuan tak menyenangkan seperti ini. Bahkan waktu zaman sering ada razia terhadap rail fans di area PT Kereta Api beberapa waktu yang lalu, saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Ini adalah pengalaman terburuk yang pernah saya alami sebagai rail fans di Indonesia. Ironisnya di area yang hingga belum lama merupakan tempat paling aman dan ramah untuk rail fans, yaitu di jaringan lori tebu. Kembali ke pabrik gula Rejosari. Berbanding terbalik dengan perlakuan tak ramah di Pagotan, di sini kami 100% disambut dengan baik. Selain oleh manajemen, kami juga diperlakukan layaknya kawan baik oleh karyawan depo lokomotif. Ini tidak aneh karena di tahun sebelumnya saya pernah membawa rombongan ke sini. Jadi mereka sudah tahu saya dan sebagian anggota rombongan Jepang saya. Di sini kami menyewa 2 lokomotif sekaligus dan untuk 2 hari. Dan tak seperti penyewa lainnya, di sini anggota rombongan saya ingin mendokumentasikan lokomotif mulai dari dinyalakan. Dari sini saya melihat bagaimana proses menyalakan lokomotif uap itu, yang dimulai dari menyalakan tungku apinya. Menyalakan apinya juga tidak bisa langsung besar, harus mulai dari kecil dulu. Ini agar tekanan uap tidak membesar mendadak, demi mencegah tekanan berlebihan pada boiler lokomotif. Proses menyiapkan lokomotif uap lori tebu dari dinyalakan hingga siap jalan itu butuh waktu 4 jam. Jelas berbeda dengan lokomotif diesel yang bisa di-start seketika. Selama di sini, kami banyak memotret lokomotif uap yang kami sewa.
Berbagai sudut kami coba untuk mencari foto atau video terbaik. Namun saat kami tengah beristirahat, tiba-tiba lokomotif Salak nomor 10 mengeluarkan letusan. Kabin lokomotifnya dipenuhi asap yang sangat tebal sekali. Lokomotifnya bocor, begitulah teriak salah satu awaknya. Rupanya beberapa pipa apinya bocor sehingga memadamkan peti apinya. Otomatis lokomotif jack shaft langka ini tidak bisa dioperasikan lagi. Ini sangat disayangkan, mengingat lokomotif Salak ini tidak hanya punya konfigurasi roda yang unik,
tapi juga memiliki suara peluit yang paling kencang. Akhirnya kami hanya bisa memanfaatkan lokomotif nomor 6 untuk hari itu dan selanjutnya. Walaupun kemunduran tersebut mengecewakan, tapi kami juga mendapat kompensasinya. Kami diberi kesempatan untuk mengemudikan lokomotif uapnya. Mengendalikan lokomotif uap ternyata cukup rumit juga. Selain karena kabinnya yang panas, handle pengendali lokomotif ternyata cukup berat untuk dioperasikan. Belum lagi tekanan uap dan sisa air di boiler harus diperhatikan dengan seksama. Semua peserta tur berkesempatan untuk mengendalikan lokomotif uap di sini. Kami menjalankan lokomotif di jalur antara depo lokomotif hingga pintu masuk. Saya pun juga berkesempatan untuk mengendalikan lokomotif uap di sini. Saya merasakan bagaimana beratnya menjadi masinis lokomotif uap. Panas dari tungku api benar-benar terasa di muka saya. Kalau itu kurang, memindahkan handle bisa terasa berat sekali, padahal handle harus dipindah secara cepat. Walaupun terasa berat, pada dasarnya pengalaman mengemudikan lokomotif uap adalah sesuatu yang berkesan dan menyenangkan. Sayangnya saat kami ke sana, jalur Kebun Rejosari sudah lama sekali tutup. Walaupun Rob Dickinson menyebut jalurnya ditutup di tahun 1998, beberapa masinis senior di sini berkata kalau jalurnya ditutup di sekitaran tahun 2005. Seandainya jalur kebunnya masih dipakai, mungkin kita bisa menyetir lokomotif uapnya hingga ke kebun dan memotret serta merekam lori tebu dengan nuansa pedesaan di sini. Saat malam tiba, kami memanfaatkannya untuk memotret lokomotif uap di sini lengkap dengan percikan apinya. Para masinis menggunakan segala cara untuk membuat efek percikan apinya sebanyak mungkin. Tahun lalu kami beruntung bisa memotret 2 lokomotif sehingga hasilnya lumayan spektakuler. Walaupun tahun ini kami hanya bisa memotret 1 loko saja, tetapi kami cukup senang dengan hasil yang kami dapatkan. Kami tidak hanya sekedar menikmati atraksi lokomotif uapnya, tapi kami juga menjalin hubungan baik dengan para orang di sini. Beberapa tamu Jepang saya bahkan ada yang menjalin pertemanan dengan beberapa masinis lokomotif uap di sini. Para kru pabrik gula Rejosari benar-benar bisa menjadi tuan rumah yang baik dan ramah untuk grup saya. Selesai dari Rejosari, kami pergi menuju ke Kedawung di Pasuruan untuk melihat aksi lori tebu di kebun. Pabrik gula Kedawung cukup terkenal di kalangan penggemar lori tebu. Ini karena Kedawung saat ini adalah tempat terdekat dari Surabaya untuk melihat aksi lori tebu di kebun. Walaupun berulang kali santer ada gosip yang mengatakan kalau jalur kebunnya akan ditutup, kenyataannya jalur kebunnya masih bertahan hingga sekarang. Dulu saya pernah dengar dari orang kantor pusat bahwa alasan kenapa jalur kebunnya Kedawung dipertahankan adalah karena banyak area kebunnya yang tidak bisa diakses menggunakan truk. Selama petani di petak kebun tersebut masih menanam tebu, jalur kebunnya akan terus dipertahankan. Selain itu, dulu pabrik gula Kedawung terkenal sangat ramah dengan pengunjung. Manajemen pabriknya dulu cukup welcome dengan pengunjung, biarpun yang bersangkutan tidak mengurus izin resmi dari kantor pusat sebelumnya. Bahkan dulu pernah ada taman ria di areal halaman pabrik. Taman ria ini kurang lebih mirip dengan agrowisata Sondokoro di Tasikmadu. Cukup dengan membeli karcis, pengunjung bisa masuk ke areal pabrik. Bahkan di hari kerja pun, taman rianya juga buka. Namun sekarang segalanya telah berubah. Semenjak pandemi serta pergantian manajemen ke PT SGN, masuk ke pabrik gula Kedawung jadi sulit.
Bahkan sekarang bisa lebih susah daripada sewaktu masih dipegang PTPN 11. Seperti halnya Pagotan, saat saya mengurus izin berkunjung ke sini, pihak manajemen pabrik menolak kedatangan rombongan saya. Alasannya karena saya tidak mengantongi surat izin dari kantor pusat. Dan seperti Pagotan, mereka tidak bersedia mengeluarkan surat izin sendiri. Dari sini bisa dilihat kenapa saya lebih suka berkunjung ke pabrik gula yang masih punya jalur kebun. Untuk menghindari drama seperti yang kami alami di Pagotan, kami memilih untuk hunting di area yang jauh dari pabrik. Dan alhamdulillah, ternyata beberapa kru lori tebu ada yang mengenali saya. Ternyata dulu mereka sering mengantar saya naik lori tebu di sini, baik saat saya sendiri ataupun membawa tamu. Ada juga yang pengikut setia channel YouTube saya. Begitu tahu saya yang datang, mereka jadi welcome sekali. Mereka juga mengizinkan kami untuk ikut naik di kabin lokomotif dan ikut perjalanan. Dan selama itu, rombongan saya mendokumentasikan banyak kegiatan panen di kebun. Satu hal yang membuat mereka tertarik di sini adalah melihat penggunaan kerbau untuk menarik rangkaian lori tebu. Biasanya kerbau digunakan untuk menarik rangkaian lori dari tengah kebun ke rel permanen. Ini karena lokomotif umumnya terlalu berat untuk melewati rel temporer yang masuk ke dalam kebun. Pemandangan seperti ini sudah sangat langka sekali. Hal ini karena sudah sangat sedikit pabrik gula yang mempertahankan jalur kebunnya. Di musim giling 2024 ini, hanya ada 4 pabrik gula yang mengoperasikan jalur kebunnya. Semuanya berada di Jawa Timur. Dan itu pun dengan panjang jalur yang berkurang cukup drastis dibanding tahun sebelumnya. Yang mengalami pengurangan paling drastis adalah pabrik gula Jatiroto. Hingga tahun 2022, Jatiroto memiliki jaringan jalur kebun lori tebu terbesar di Indonesia. Namun sekarang hanya segelintir saja yang masih beroperasi, dan itu pun katanya akan ditutup total di tahun depan. Kedaung sendiri, saat saya awal-awal hunting di sini di tahun 2013, jaringan lori tebunya 3 kali lebih panjang dibanding sekarang. Walaupun hari-hari beroperasinya lori tebu ke kebun sepertinya akan berakhir di waktu yang tak jauh di masa depan, kami memanfaatkan secara maksimal apa yang ada. Para tamu Jepang saya sangat puas dengan apa yang telah didapatkan selama tur ini. Dengan berakhirnya tur bersama para rombongan railfans Jepang ini, maka berakhirlah leg pertama tur dengan railfans asing di tahun 2024 ini. Namun ini bukan akhir dari tur dengan railfans asing di tahun ini, karena saya masih harus membawa lagi rombongan berikutnya tak lama setelah tur ini selesai. Kali ini mereka berasal dari negara barat. Seperti apa tur dengan mereka? Simak di video saya selanjutnya.